Halo, kerabat desa. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Kota Wali. Di sini saya Nina Indri sebagai host dan kita kedatangan tamu sangat istimewa sekali, yaitu siapa Mbak namanya? Indri juga. Oke, Sama. saya Lina Indri dan Oke. ini Indri Astuti. Iya. Oke. Mbak Indri Astuti. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sekilas video dari apa namanya? Liputan? Liputannya Mbak Oke. Indri. Ini dia. Dari pihak Polres Terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini. Ada Pak Hasilwan Sianturi. Selamat siang, Bapak. Masalah teknis pengamanan sepenuhnya merupakan kewenangan dari petugas kepolisian, baik itu dari Polres Jakarta Selatan ataupun Polda Metro Jaya yang disediakan ataupun di standby-kan di sini, Suci. Dan kami terus memantau bagaimana. Wow, sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah masih muda, Mbak. Waktu itu masih muda ya? Itu Waktu dan itu. masih gadis. Oke, kalau boleh tahu Mbak lokasinya, terus bagaimana bisa ikuti di TV One ya? Iya. Oke. Itu yang tadi kita saksikan bersama ya teman-teman, itu saat saya liputan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi saat itu meminjam tempat nih, bukan di PN Jakselnya tapi meminjam tempat di Kementerian Pertanian yang lokasinya juga di Jakarta Selatan. Itu kasusnya Pak Ahok ya? Iya betul. Mbak Lina sendiri cukup sering mengikuti berita nggak nih dulu-dulunya? Dulu-dulunya. Ya mungkin kalau teman-teman yang sering mengikuti berita saat itu tuh viral sekali. Ahok ini Pak Ahok ini adalah soal kasus penistaan agama. Gitu, dimana saat itu seru sekali ya menyaksikan langsung bagaimana pro dan kontra antara yang meminta Pak Ahok ini dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah dan juga yang meminta ditegakkan keadilan gitu. Iya, karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang berstatus agama Islam. Betul sekali. Banyak sekali yang menuntut sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra Iya. seperti itu. Oke, boleh diceritakan Mbak awal karir dulu menjadi reporter dan sekarang bisa nyasar di Kecamatan Sayung. Oke. Bagaimana Mbak? Oke, nyasar ya. Kalau kita bicara dari sisi agamanya mungkin takdir ya Mbak ya. Takdir gitu yang membawa saya beralih yang tadinya berprofesi sebagai jurnalis sekarang sebagai penyuluh KB. Iya, Mbak Lina kenal nggak tapi dengan profesi penyuluh KB ini? Oh, penyuluh KB. Kalau Pernah saya dengar taunya- mungkin? Oke, kalau saya taunya KB. KB. Yang disuntik itu kan ya. Taunya itu ya kalau Iya. bicara KB berarti suntik gitu ya. Iya. Oke. Soalnya kan saya belum ngerasain itu namanya KB. Itu Oke. KB itu apa sih Mbak? Oke, sebelum saya jelasin ya masalah KB ini kita kembali dulu ya. Oke. Kembali dulu ke awal mula saya sebagai jurnalis begitu ya. Karena ini berarti membangkitkan memori lama gitu. Apa ya? Kalau ibarat lagu tuh ada terlalu indah untuk dilupakan, kenangan terindah gitu. Nggak munafik ya gitu. Kalau bahasa lebaynya itu sebagian jiwa ya, sebagian hati tetap tertinggal di profesi yang lama. Karena memang keberadaan saya ya, alhamdulillah berhasil bergabung di TV One. Saat itu saya ingat sekali tanggalnya 16 Agustus 2010 gitu. Dan itu menjadi, kalau sekarang saya pakainya NIP ya Mbak ya. NIP-nya seperti ini. Kalau saat itu di ID pers saya itu berarti 16/08/10 tulisannya gitu. Masih inget ya. Dan saya mengikuti takdir juga, mengikuti jalan dari Allah begitu untuk mengakhiri profesi itu dan beralih profesi itu tepatnya di November 2017. Berarti kurang lebih sekitar 7 tahun, betul. Nah, awal mula kok kenapa bisa jadi jurnalis itu? Pertanyaannya di situ ya. Bisa dibilang memang cita-cita Mbak. Jadi dari kecil itu saya suka sekali memang dari usia SD ya. Itu sudah punya ketertarikan khusus gitu kalau melihat presenter gitu ataupun reporter melaporkan di layar televisi dan saya akan seperti ini menirukan gitu dengan menggunakan benda-benda yang ada di dekat gitu, mulai dari sisir mungkin ataupun itu sendok, garpu dan sebagainya. Ini sambil masak? Iya, betul. Begitu ngelihat di layar televisi, karena di masa saya kecil itu pun profesi penyiar berita itu kayak wah sekali ya gitu. Waktu saya kecil Mbak Lina sudah lahir belum masalahnya? Itu tahun berapa ya?
Oke, itu mungkin sekitar 90-an. 3 tahun 90. 90-an, Ya, ya. saya masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Proses Proses. untuk dilahirkan. Dan saat itu seleksi untuk masuk televisi mungkin lebih berat ya ketimbang di masa saya apply dan melamar di TV One itu gitu. Dan sempet saya dengar itu ada aturan yang tidak boleh berkacamata segala macam gitu. Jadi memang ini banget spesifikasinya khusus sekali gitu dan meminimalisir para pendaftar begitu kan. Kalau di era saya di 2010 itu alhamdulillah lebih open ya. Bahkan saya dari awal memang sudah minus dan pakai kacamata. Cuma untuk sesekali saya juga pakai kontak lens ya, soft lens itu supaya ya ada variasinya, nggak melulu pakai kacamata. Oke. Gitu. Dulu kan nggak boleh tuh pakai kacamata. Kok bisa lolos tuh gimana? Enggak, itu saat era di saya menonton saat masih kecil dan saat mengidolakan, kecil, betul. mengidolakan itu nggak Ha-ha. boleh. Jadi sempat pesimis dulu tuh. Iya, ya. awalnya gitu. Dan di sini yang ingin saya sampaikan mungkin juga ke Mbak Lina ataupun ke teman-teman dari TV Desa Demak nih yang mungkin menyaksikan. Nah, ini gimana pentingnya cita-cita ya Mbak gitu. Di sini karena saya punya cita-cita sejak kecil itu, jadi apapun yang saya lakukan ya mulai dari berurutan ya dari kecil, kemudian sekolah, SMA, kuliah gitu sampai mau daftar kemana, pengen kerja apa itu jadi ada rule-nya gitu, ada track-nya, on the Iya, track. Karena ada tujuannya. Ada tujuannya betul. Oke, sekarang kan udah nyampe tujuannya Mm-mm. tuh, Mbak. Kenapa? Kenapa dilepaskan? Iya, kenapa dilepaskan? Kembali lagi nih teman-teman, mungkin kembali ke dari ini sudut pandang agama lagi ya. Kebetulan dapat jodohnya itu orang Semarang, bekerja di Semarang begitu ya suami, dan sempat LDR juga saat itu selama kurang lebih 6 bulan. Dan qadarullah juga nih Mbak, selama LDR itu kita juga belum dipercaya untuk dikaruniai anak ya gitu. Saya juga nggak hamil selama 6 bulan itu gitu. Dan gitu dengan ya atas inilah saran dari keluarga ya terutama ya, akhirnya mencoba ini melepaskan ego. Oke. Melepaskan Karir. ego, betul. Percaya aja kalau insya Allah ada rezeki lainnya. Dan benar sekali ternyata. Ternyata rezeki saya berikutnya adalah di Kecamatan Sayung. Yang saat itu Mbak Lina saya nggak pernah tahu ada daerah namanya Sayung. Betul. Tapi aslinya dulu dari mana, Mbak? Aslinya Solo. Solo. Iya. Solo merantau ke Jakarta. Mm-mm. Ke Semarang. Semarang kuliah tuh. Kuliah kita di Semarang, Undip ya. Habis itu ke Jakarta dan kembali lagi ke Semarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berjumpa bersama kita. Betul, juga bisa bertemu dengan teman-teman dari TV Desa Demak. Luar Oke. biasa. Oke, dari tantangan yang besar seperti itu dalam pekerjaan, apa sih yang bikin senangnya itu, Mbak? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kayak aku kepo aja. Kepo aja ya. Lebih dari tahu. Oke. Pengen. Jawabannya adalah menyenangkan sekali ya. Dari profesi ini gitu, saya bisa dapat kesempatan gitu, bisa dapat kesempatan jalan-jalan gratis, dibayarin lagi. Masih dibayar ya, artinya dapat gaji tuh ya Oke. gitu. Dan bahkan bukan hanya keliling Indonesia aja nih teman-teman, tapi juga sampai berkesempatan ke luar negeri gitu. Itu yang menyenangkan dari jurnalis khususnya di TV nasional ya. Oke, bisa jalan-jalan gratis terus. Betul. Kalau kita kan cewek nih, biasanya dari keluarga tuh ya cewek gak usah jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi berkarir, jangan jauh-jauh dari keluarga. Itu dukungan dari keluarga kayak gimana sih, Mbak? Oke, mungkin memang pas awalnya saya memutuskan untuk apply ya, melamar sebagai reporter, berkarir sebagai jurnalis gitu, sebagai reporter. Ada mungkin sedikit bukan penolakan juga enggak, cuma kayak coba dipertimbangkan lagi gitu. Apa benar mau profesi ini, kan masih ada profesi aman lainnya Bu, buat perempuan ya. Misalnya jadi kerja di bangku, jadi customer service, cantik, duduk manis gitu kan. Jadi teller. Kenapa kok malah pilih kerjaan yang saat itu asumsi di keluarga adalah seling gelesotan nih di pinggir jalan, meliput panas-panasan, belum kalau bencana kayak gitu. Dan memang iya terjadi. Cuma itu tadi kita bicara tentang passion juga mungkin ya Mbak ya gitu. Alhamdulillahnya nih saya menjadi reporter, menjadi jurnalis itu memang bagian dari passion saya saat itu ya gitu. Jadi suka dukanya, pahit manisnya ditelan aja Ditelan gitu. aja. Namanya udah suka, yang lain nggak Betul, kerasa. betul sekali. Dan kalau persentase ya alhamdulillah lebih banyak indahnya lah ya. Buktinya hari ini nih saya bisa berbagi cerita, bisa sharing dengan teman-teman semua di TV Desa Demak. Respon waktu pertama kali Mbak Indri masuk TV, respon keluarga itu kayak gimana? Rame banget Mbak.
saya berasa jadi artis dadakan. Walaupun saat itu tuh kemampuan live report saya masih minus banget lah. Masih di bawah standar, dan kalau saya suruh preview ulang nih, suruh ngeliat ulang itu hasil live report saya malu sendiri. Iya. Nah, itu. Dan itu tadi, untuk bisa itu memang butuh waktu dan butuh jam terbang. Itu nggak bisa nggak bisa dipungkirin. Gitu. Tapi alhamdulillah dari belajar ya, karena saya termasuk orang yang mau belajar itu tadi gitu, saya menyesuaikan tetap gitu. Dari teman-teman saya yang sudah lebih dulu jago nih, dari awal udah keren, castis gitu, saya belajar triknya gimana, caranya gimana. Ternyata apa? Belajarnya lewat apa? Untuk mengempukkan suara mungkin bisa lewat menyanyi ya, gitu. Karena suara kita intonasi jadi lebih empuk dan enak didengarkan gitu. Yang kedua adalah rajin-rajin berkaca, latihan ngomong di depan kaca. Ngomong di depan kaca Betul. buat nambah percaya diri ya. Betul. Jadi kita tahu ekspresi kita bagusnya gimana, gestur kita bagusnya seperti apa. Gitu. Oke. Terus sekarang kan udah berkeluarga. Tempat favorit sama keluarga di mana? Alhamdulillah, karena ya kan selama 7 tahun sudah terlatih sukanya jalan-jalan. Tapi kalau dulu gratisan, sekarang berbayar. Bayar sendiri. Dari suami. Alhamdulillah juga ya, tetap ya. Sebenarnya pengen jawabnya di rumah gitu, tapi bohong nanti saya kalau jawab di rumah gitu. Saya tetap istilahnya jiwa itu tetap nggak bisa hilang begitu saja ya. Jadi sejak anak saya kecil pun, saya dan suami mungkin ya kalau akhir pekan gitu, sebulan sekali atau 2 kali kita tetap nyempetin buat jalan-jalan lah. Buat terutama ke alam ya Mbak ya. Gitu. Kalau ke mall gitu saya juga kurang begitu suka gitu. Ya ingin kenalkan anak kita gitu dengan segala kondisi yang ada gitu kan di negara kita gitu, di sekitar kita saat ini. Tapi masih banyak loh tempat-tempat indah yang perlu kita lihat, dan dari situ kita bisa bersyukur gitu intinya. Mengenalkan banyak tempat dan banyak pengalaman buat anak, itu sih tujuan utamanya. Kalau gitu jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, tadi kan Mbak Indri menyebutkan kalau kuliahnya di Semarang, Iya, kemudian betul ke sekali. Jakarta. Iya. Nah, itu perjalanannya gimana? Dulu kuliahnya jurusan apa sih Mbak kalau boleh tahu? Nah itu tadi relate ya sama cita-cita ya, karena udah tahu cita-citanya pengen jadi reporter nih gitu. Jadi ini jurusannya juga carinya yang sesuai gitu. Dan saat itu saya taunya kalau untuk jadi reporter itu harus sarjana ilmu komunikasi. Ternyata Anda salah. Teman-teman saya gitu ya, satu angkatan itu ya, saya tuh tergabung di kampus One batch 3 gitu. Saat itu ada berapa ya? Belasan teman saya. Itu background pendidikannya mengejutkan. Ada dari sastra Prancis, sastra Arab, ada dari apalagi Tina Talisa, tahu kan ya, mungkin saat itu famous, nggak kenal lah ya Mbak Lina ya, udah beda angkatan. Itu malah dokter gigi gitu. Dan background ada anak akuntansi juga gitu, dan wah ternyata bukan hanya anak komunikasi gitu. Dan background selain komunikasi ini malah saya bilang nilai plus ya Mbak ya, terutama yang untuk sastra nih gitu. Mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik nih pengen juga jadi jurnalis, jadi reporter khususnya di nasional ya, itu dari sastra itu sangat membantu saat liputan, dan kita berpeluang lebih besar untuk ditugaskan ke luar negeri. Jadi nggak ada jurusan khusus ya jadi Iya, reporter. terbuka untuk semuanya. Tertarik Mbak Lina? Boleh juga nih. Saya harus jadi reporter TV-nya desa. Betul. Semoga bisa merancah kalau Iya, amin. Ikut mendoakan. Terus itu seleksinya di Jakarta juga atau di Semarang ada seleksi? Betul. Jadi kalau untuk memasukkan lamarannya saat itu di Jogja Mbak, di MMTC kalau nggak salah tuh nama kampusnya ya. Itu kampus khusus broadcast memang di Jogja. Nah setelah berkas kita masuk kemudian diproses, kurang lebih 2 minggu lah Mbak, itu saya di calling lah. Itu posisi saya di Solo ya, karena kan saya asal dari Solo. Untuk mengikuti seleksi langsung mulai dari tes tertulis, terus juga ada wawancara, betul. Juga ada presentasi juga, dan saat itu tuh presentasinya in English juga. Dan saya harus mengakui bahwa Inggris saya juga saat itu masih terbatas sekali begitu. Nah itu kita mengikuti semua harus ke Jakarta, dan biaya menuju Jakarta artinya biaya mandiri. Ditanggung diri sendiri. Dari pendaftaran sampai Betul. jadi lolos itu tantangan yang paling besar, paling berat itu apa? Tantangan terberat menjadi jurnalis. Nah
Saya nggak tahu sekarang apa ada pembaharuan kalau untuk tanda tangan kontraknya atau enggak ya. Tapi saat saya alhamdulillah di Agustus 2010 itu lolos dan kita langsung tanda tangan kontrak itu, perjanjian nomor 1 adalah harus bisa bekerja under pressure dan juga siap 24 jam sewaktu-waktu ada penugasan. Jadi kita itu saat jadi jurnalis, Mbak, reporter untuk di TV nasional ya, khususnya di TV One ini ada shift-shiftan nih. Mulai dari shift subuh, shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam. Ada 5 shift ya gitu, dan kita akan di rolling gitu. Dan tantangan mungkin lebih ke stamina juga. Stamina harus siap di calling sewaktu-waktu. Bahkan saya juga pernah dihubungin dini hari untuk langsung berangkat gitu pagi hari itu juga. Dan ditambah lagi pekerjaan kita saat kita bersiap untuk liputan nih ya, untuk liputan khususnya live report, apalagi kondisi breaking news nih mungkin ya, kalau untuk yang kasus-kasus penting gitu, itu tuh hitungan kita untuk bisa menghafalkan materi peliputan. Kita otomatis kan di perjalanan ini ya, searching background liputannya seperti apa gitu buat bekal nih pas kita live report. Jadi harus kerja cepat, betul sekali, hitungannya bukan menit lagi tapi sampai detik. Betul. Itu mungkin yang memang butuh ini ya, kemauan gitu. Kemauan dan passion. Wah, itu kalau dibayangkan gimana ya, nggak bayangin kalau apalagi kalau ada berita penggerbekan contoh penggerbekan di malam-malam. Iya, betul. Harus di calling sini liputan sekarang gitu. Pernah sekali. Jadi saya memang kebetulan saat itu shift malam ya. Ini benar-benar recall memory ya nih ya. Ini judulnya bisa-bisa podcast kita apa? Mengenang bersama Indri Astuti. Oke. Ini jadi saya pernah sendiri ngalamin saat itu ya Mbak Lina, saya kebagian shift malam gitu. Dan shift malam itu beratnya melawan rasa kantuk ya gitu. Tapi yang namanya TV berita itu kita memang jualan kita dengan breaking news gitu. Saat itu ada penggerbekan, saya lupa ya lokasinya persisnya di mana, tapi yang saya ingat adalah penggerbekan itu tentang ini, penjualan manusia ya, bisa dibilang perdagangan manusia. Betul. Manusia. Jadi ini perempuan-perempuan nih yang ditawarkan untuk bekerja di luar negeri itu disekap di satu rumah. Betul. Dan memang TV One khususnya atasan saya saat itu ya di TV One itu memang punya relasi yang cukup baik dengan kepolisian. Jadi kalau ada penangkapan seperti itu cepat banget gitu infonya. Dan saya harus breaking news, bukan hanya sekedar live report Mbak. Yang dimaksud dengan breaking news nih ya teman-teman, buat bocoran sedikit, itu adalah durasi tidak terbatas. Betul, jadi kamu harus menghambur-hamburkan durasi untuk itu tetap mengabarkan yang terdepan gitu loh. Saingan kita saat itu Metro, jadi duluan nih mesti TV One atau Metro duluan yang naik gitu. Saya harus live report jam berapa Mbak? Jam 12 malam. Betul, dan saat itu keluarga langsung menghubungi dan juga agak sedikit membercandai ya gitu. Yang nonton siapa nih jam segini, kuntilanak gitu. Itu mungkin yang agak-agak kalau dikenang sekarang lucu-lucu juga gitu ya. Itu paling banget. Jadi seperti itu. Nah, oke, dari tantangan yang sangat seru jadi hobi dan sekali cita-cita dan sekarang jadi pegawai pemerintahan. Itu bagaimana? Iya. Oke, sekarang memang saya sebagai pegawai pemerintah ya, teman-teman, di instansinya itu adalah BKKBN gitu. Menginduknya kalau untuk di Jawa Tengah ini berarti saya ke perwakilan BKKBN Jawa Tengah yang ada di Semarang. Tapi untuk perpanjangan tangannya nih, istilahnya OPD-nya, kami dititipkan ke Dinpermades P2KB. Kenal ya Mbak? Dengar ya kalau itu pernah denger ya? Oke. Nah, dari Dinpermades P2KB kami dititipkan lagi nih ke Kecamatan Sayung. Betul, tapi kami alhamdulillah sudah berdiri sendiri, ada di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung. Nah, sebelum saya menjelaskan nih perbedaannya bagaimana, nih saya sedikit ini ya, istilahnya saya nggak benar-benar lepas nih dari jurnalis. Ini sedikit informasi ya buat Mbak Lina dan juga teman-teman. Di Penyuluh KB sendiri saya masih saat ini aktif sebagai redaktur di ini Buletin Pena IPKB Demak. Ya, alhamdulillah kami juga punya forum wadah yang untuk menyalurkannya, menyalurkan hasrat-hasrat jurnalistik gitu. Jadi setelah jadi jurnalis nggak 100%. Nggak 100% betul. Masih bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah ilmu yang pernah saya dapatkan 7 tahun yang berharga itu ya, itu masih bisa dimanfaatkan. Dan di Kecamatan Sayung sendiri saya aktif ya utamanya untuk memberitakan agenda-agenda kegiatan kami begitu. Jadi kalau selama ada saya, insya Allah yang membuat dan menyusun berita adalah saya. Cuma memang berita kami di web Dinpermades itu bentuknya masih
ini cetak begitu website ya. Website, Jadi ya. benar-benar hanya tulisan begitu, bukan video. Sekarang kan bekerja di balik layar nih Mbak. Nyaman mana dulu yang langsung di TV ditonton oleh orang se-Indonesia, Ya. sekarang bekerjanya di balik meja. Nah itu betul. gimana? Lebih nyaman mana? Nyaman yang mana ya? Ayo coba tebak. Jangan yang dulu dong Mbak. Ya dong, kita harus fair ya gitu. Masing-masing punya apa ya? Tantangan tersendiri dan cita rasa sendiri, cita rasa. Betul. Kalau di depan layar, mungkin Mbak Lina ini kamera untuk di TV Desa Demak sendiri kan masih SLR ya istilahnya. Jadi pressernya itu mungkin berbeda dengan di TV nasional. Kamera yang kami hadapi di situ, kamera Panasonic 202 ataupun memang yang 502 yang besar gitu. Dan kamera itu kan apa ya? The show must go on. Apapun yang sudah cue gitu, 1, 2, 3 action, apapun itu nggak bisa diulang. Ditonton oleh seluruh Indonesia, dan untuk reporter-reporter awal itu jadi momok tersendiri ya gitu. Saat kami saat itu mungkin melakukan kesalahan kayak gitu, itu bakal nggak bisa tidur nyenyak dan kebayang-bayang gitu. Padahal memang untuk bisa pun kita butuh waktu gitu dan butuh jam terbang gitu. Kalau di pemerintahan saat ini ya nyaman juga, terutama kita bicara tentang ini ya. Buat saya ini hal baru juga Mbak gitu. Intinya semua belajar. Di TV One itu adalah sekolah pertama saya, tempat belajar pertama saya. Sementara untuk di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung ya, di Kecamatan Sayung ini adalah sekolah kedua saya. Begitu. Di sini saya juga belajar hal baru Mbak. Selama 7 tahun jujur nggak pernah liputan soal BKKBN, nggak pernah liputan soal KB. Oke. Terus tiba-tiba menjadi pegawai dari BKKBN dan mau nggak mau harus belajar soal KB gitu, dan lain-lainnya. Kita bukan hanya soal KB, tapi juga Bangga Kencana ya. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan juga keluarga berencana. Dan itu harus belajar. Artinya apa? Artinya dimanapun, dengan apapun, dan menjadi siapapun, kita tetap belajar. Gitu sih. Harus siap ya Mbak. Iya, harus siap. Segala kondisi dan situasi. Plus menjalani takdir Tuhan. Oke. Oke, kita kembali lagi nih sama Mbak Indri Astuti. Dulu kan 2010 sampai 2017 di TV One. Iya. Nah, mulai kapan nih bisa bergabung dengan Kecamatan Sayung? Dengan Kecamatan Sayung. Dengan BKKBN. Agak belibet ya. Oke. BKKBN Kecamatan Sayung. Iya. Untuk penerimaan sendiri saya ikutnya tuh berarti CPNS 2018 Mbak Lina. Iya betul. Tapi baru ditempatkan nih, mulai diproses dan akhirnya ditempatkan di Kabupaten Demak ya. Terpilih bergabung di Kabupaten Demak itu 2019. Bulannya kalau nggak salah Agustus juga. Jadi kayak jodoh ya sama bulan Agustus ya. Agustusnya memulai karir. Iya, memulai karir selalu di bulan Agustus gitu. Dan itu alhamdulillah saya ada barengannya ya saat itu ya Mbak, 7 orang. Dan untuk memulai sesuatu yang baru itu, memiliki teman-teman satu angkatan itu sangat-sangat berharga. Betul, karena kan ini ya, mempelajari hal yang baru itu tadi saya bilang, betul. Terus kita juga yang tadinya nih mungkin di profesi yang lama kerjaan saya justru mengkritisi salah satunya kan, mengkritisi program-program pemerintah nih, apa yang nggak beres kita soroti gitu, istilahnya kalau dalam pers itu watchdog gitu kan. Nah sekarang saya bagian dari itu, dan istilahnya kalau kasarannya kayak itu nggak boleh kita mengomentari, menggibahi instansi sendiri seperti itu gitu. Kita juga harus jaga omongan juga istilahnya, apalagi keluar gitu kan. Nah bagaimana menjadi bagian dari itu, pemerintah itu tadi gitu, merubah berarti kan Mbak? Oke, kalau boleh tahu nih apa program dari BKKBN itu? Oke. Jadi di tahun 2021 itu Mbak, BKKBN itu kan ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting. Saya bawa contekan ya biar nggak salah. Oke. Nah bermula dari 2021 ini, jadi fokus pemerintah saat ini memang untuk percepatan penurunan stunting. Mungkin Mbak Lina juga pernah dengar, untuk target penurunan stunting ini kita ditargetkan di 2024 tuh Mbak, itu sampai dengan angka 14%. Kalau boleh tahu sekarang itu masih di angka berapa? Kalau untuk saat ini sendiri Kabupaten Demak ya, itu sebenarnya sudah di angka 16,2 gitu. Nah,
targetnya itu sendiri tuh melebihi ekspektasi atau target yang ditetapkan nih dari pusat terus turun ke provinsi ya gitu. Dan makanya Kabupaten Demak sendiri nih teman-teman, saya sekalian info ya, dapat kehormatan nih di tanggal 10 Maret besok itu. Betul, itu akan dikunjungi langsung oleh Kepala BKKBN. Kepala BKKBN Pusat Dr. Hasto Wardoyo. Pernah dengar dong? Dr. Hasto Iya, Wardoyo betul. berkunjung ke Demak Betul. tanggal 10 Maret. Ya, itu dalam rangkanya adalah pelayanan KB serentak seluruh Indonesia, dan Demak ini mendapat kehormatan juga nih Mbak Lina untuk menjadi lokasi pelaksanaannya yang live-nya langsung di Demak, dari Demak, dan sementara yang dari lainnya itu daring gitu via Zoom meeting seperti itu. Nah, dalam rangkanya apa? Yaitu dalam rangka Hari Perempuan Internasional dan Bulan Bakti IBI itu di Kecamatan Sayung. Ini info dulu sebelum lanjut ya. Break ini sebentar, pesan-pesan. Nah, di Kecamatan Sayung sendiri itu nanti akan digelar di PMB Winastuti di Desa Jetaksari ya tepatnya. Tuh. Di situ nanti kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung tuh ini menargetkan pelayanan sebanyak 30 calon asektor dari wilayah selatan ataupun wilayah utara Kecamatan Sayung begitu. Nanti serentak tuh semua, kita nggak tahu nih, tiba-tiba mungkin Pak Hasto berubah pikiran dan akan datang ke Sayung, merapat kan di Desa Demak. Lanjut ya, balik ya. Oke, balik ke programnya sendiri ini. Terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting ini, kita itu mulai tahun kemarin itu ada yang namanya tim pendamping keluarga, Mbak. Iya, ini di setiap desa ada gitu. Mungkin Mbak Lina juga pernah mendengar kan? Yang kalau nggak salah yang nyatetin kalau ada yang hamil. Betul. Salah satunya sasarannya itu ya, ibu hamil, kemudian juga ibu pasca salin, artinya ibu dan bayinya ya. Kemudian juga calon pengantin yang nggak kalah penting nih. Pokoknya sekarang BKKBN juga menyasar yang muda-muda dari akarnya nih. Kita ingin mengatasi stunting dimulai dari calonnya dulu yang nanti akan mengandung begitu kan, melahirkan keturunan generasi penerus bangsa gitu. Nah, di Kecamatan Sayung juga saya info nih Mbak, kita punya 73 tim. Yang terdiri untuk orangnya sendiri ada 219 kader. Terdiri dari apa aja? Yaitu mulai dari bidan atau kader posyandu ya. Kemudian juga ada dari kader PKK, dan juga yang ini dari kita nih, dari unsur kami Balai Penyuluhan ada kader IMP, yaitu PPKBD atau sub PPKBD. Begitu, dari sinilah kita akan berupaya nih untuk menekan angka stunting ini, karena yang sudah diindikasi nih, terindikasi ada faktor-faktor risiko stunting akan didampingi lebih intensif, dan bahkan jika memerlukan rujukan pun akan dilakukan karena ada pendampingan bidan desa sendiri di situ. Contoh sebagai pendampingannya itu seperti apa? Pendampingannya sendiri kunjungan rumah otomatis Mbak, betul. Jadi memang langsung ya gitu. Dan untuk yang catin ini nih yang kita deteksi dari yang akan menjadi orang tua, itu terutama catin perempuan ini, pemeriksaannya itu meliputi ini pengukuran lila Mbak. Lingkar lengan atas. Betul, ini tujuannya apa? Supaya mengetahui dia dalam kondisi kek atau enggak. Tahu nggak kek itu apa? Kek itu apa sih? Kek itu apa ya? Saya juga baru tahu nih begitu bergabung nih dengan BKKBN. Kek itu adalah kekurangan energi kronis. Begitu. Itu salah satu faktor risiko pemicu stunting. Jika ibu dalam kondisi kek. Kek itu Lingkaran kecil, banget. betul, seperti itu. Terus juga pemeriksaan hemoglobin. Nah, kalau nanti diketahui nih calon pengantin ini dalam kondisi anemia, otomatis ada intervensi lanjutan, yaitu pemberian tablet tambah darah. Begitu. Jadi mulai dari sumbernya dulu, terus ibu hamilnya, kemudian juga yang sudah melahirkan dan sudah ada bayi nih, ini juga semua dalam pengawasan dari tim TPK ini gitu, sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN. Begitu Mbak. Jadi hafal ya, ini sudah belajar juga. Jadi sebelum nikah udah didampingi. Ya alhamdulillah, hamil, betul. punya anak masih dibangun. Perhatian Betul. pemerintah sama ibu-ibu. Betul. Nah, saya menambahkan sedikit ya Mbak Lina, ini juga informasi yang nggak kalah penting mungkin untuk teman-teman semua nih, teman-teman TV Desa Demak. Kenapa kok intervensi untuk stunting ini dilakukannya sampai dengan usia 2 tahun gitu. Bahkan sebelum usia 2 tahun, kenapa? 1000 hari pertama kehidupan. Karena nih kita belajar juga kemarin dari Pak Hasto, baru aja nih masih anget ya Mbak ya. Lewat webinar nih beliau menyampaikan bahwa ini kaitannya adalah dengan ubun-ubun bayi Mbak. Betul. Jadi sebelum usia 2 tahun ini ubun-ubun bayi depan ataupun juga belakang ini masih berkembang. Artinya otak anak itu otak bayi ini masih berkembang begitu. Dan otak akan berhenti berkembang berarti ubun-ubun sudah menutup itu, otak berhenti berkembang. Begitu. Dan disampaikan juga nih ke kita untuk usianya ini berapa persen nih ya kan, untuk
menutupnya sendiri. Jadi usia 3 bulan itu menutup ubun-ubun itu 1%, kemudian 12 bulan 38% dan 24 bulan 96%. 24 bulan artinya 2 tahun itu ya. Artinya sudah hampir selesai. Jadi makanya kalau bayi Betul. itu kepalanya masih empuk itu ternyata belum sempurna. Betul, itu malah untuk perkembangan otaknya itu tadi. Makanya kita gempurnya di intervensinya tuh sebelum usia 2 tahun sebisa mungkin. Selama masih bisa diperbaiki begitu. Karena setelah melewati usia 2 tahun, ubun-ubun sudah menutup, artinya perkembangan otak sudah maksimal begitu, akan sulit untuk dilakukan perbaikan gitu. Kita dari tadi bicara stunting Mbak Lina, tapi tahu nggak stunting itu apa? Stunting itu gagal tumbuh kembang ya. Pinter, betul. Jadi teman-teman, betul. Seperti Mbak Lina bilang, stunting itu kan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis begitu. Jadi kenapa kok ini penting untuk didampingi, kemudian diintervensi? Karena itu tadi, para bayi ini, balita ini kan nanti akan meneruskan kita ya Mbak ya. Gitu. Saya mungkin ya, kalau Mbak Lina masih muda ya. Betul. Saya Jadi mungkin kalau untuk masalah tinggi badan itu kan bisa dia karena memang gen ya. Ada juga orang yang kecil tapi dia cerdas, pinter gitu. Nah, ciri yang spesifik dari stunting ini apa? Yaitu kemampuan otak kecerdasan gitu. Yang tidak bisa istilah diganggu gugat adalah kecerdasannya kurang dibandingkan anak seusianya. Begitu. Oke, jadi kalau yang di sekolah suka ngantuk itu ciri-ciri stunting nggak sih Mbak? Nah, itu antara kebanyakan main gadget atau gitu. Soalnya kan kalau pagi itu udah kayak iklan di TV gitu kan. Pagi-pagi baru mulai pembelajaran tapi udah glosor gitu. Itu ciri-ciri stunting apa? Nah, itu harus dirunut ya Mbak ya. Artinya ada pemeriksaan nih ke belakangnya ini seperti apa gitu. Seperti apa kondisinya dulu pas masih balita ini seperti apa gitu bisa ya. Ini kalau jawaban seriusnya nih. Kalau jawaban bercandanya kebanyakan main gadget waktu malam. Kalau faktor yang membelakangi terjadinya stunting, mungkin masalah ekonomi keluarga atau apa sih faktor yang pengaruh paling besar mengakibat stunting? Iya, otomatis nomor 1 dari pola pemberian asupan gizi ya. Gitu. Kenapa kok terus intervensinya untuk ibu hamil dan juga untuk balita seperti itu kita pemberiannya melalui pemberian makanan tambahan PMT gitu yang sudah disesuaikan dan juga sudah dengan persetujuan ahli gizi tentunya ya. Karena anak, bayi, balita itu berkembang melalui makanan. Begitu, tidak bisa diganti gitu. Ketika sudah waktunya makan, artinya dari usia 6 bulan yang disyaratkan ya, yang dianjurkan itu sampai dengan menuju usia 2 tahun ini itu pentingnya untuk asupan-asupan sesuai dengan porsi piringku ya gitu. Sudah ada kadar-kadarnya sendiri, berapa yang dari protein hewani, kemudian protein nabati, kemudian juga sayuran yang nggak kalah penting seperti itu. Jadi kalau ada bayi baru lahir 3 bulan atau apa langsung dikasih makan bubur nih, pernah dengar, betul. Itu gimana sih? Sebenarnya kalau dari kami ya Mbak ya, kalau dari BKKBN sendiri, kami merujuknya tetap ke dokter anak ya gitu. Belum disarankan. Karena kita tahu untuk lambungnya sendiri masih rentan sekali, belum berkembang sempurna. Begitu. Mengenalkan saja dari yang paling halus nih ya, sudah bubur masih disaring gitu, sampai sehalus mungkin itu saja di usia 6 bulan disarankannya begitu. Apalagi ini 3 bulan gitu. Cuma kembali lagi kondisi anak-anak, orang tua kadang-kadang gitu ya gitu. Anaknya nggak apa-apa kok, anaknya memang nangis terus lapar gitu. Nangis terus lapar, padahal kan yang paling terbaik adalah ASI. Tapi udah dikasih susu formula, ditambah makan itu, bayinya itu jadi tetangga saya itu ada yang gemuk banget gitu. Terus sebenarnya sehat gak sih Mbak kemungkinan itu? Nah, untuk anak sendiri sudah ada patokannya sebenarnya ya. Ini mohon maaf, bukan bermaksud untuk mendahului dari tim medis mungkin ya, tapi kan kita memang sehari-hari bermitra dengan bidan desa, kemudian juga pihak puskesmas seperti itu, Dinkes juga, dinas kesehatan gitu. Memang sudah ada patokannya ya Mbak ya. Usia sekian itu biasanya BB harus berapa seperti itu. Iya, dan yang cukup kita prihatinkan mungkin itu tadi pola pemberian asupan makanan tambahan untuk anak ini. Malah kasus yang terbaru adalah membuat selain obesitas apa? Diabetes. Oh, diabetes. Ya, peningkatan diabetes 70% ya pada anak itu di tahun ini gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga sih kalau menurut aku. Dan kembali lagi sebaiknya tetap dikonsultasikan ke petugas kesehatan setempat gitu. Yang terdekat berarti adalah
bidan desa. Bidan desa. Betul. Terus ada pendampingan dari BKKBN. Dari BKKBN, dari Balai Penyuluhan, tim TPK juga. Oke. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, itulah perjalanan karir dari Mbak Indri Astuti yang dunia reporter dengan segala kesibukan, jam tayang yang dadakan, plus minusnya semua, dan sekarang pindah mengabdi di Kecamatan Sayung. Ada tantangannya tersendiri, ada plus minusnya dalam semua pekerjaan. Oke, boleh dong Mbak dikasih statement closing atau kata-kata mutiara untuk para penonton TV Desa. Oke. Apa ya, ini serius apa gak nih? Oke, pertama mungkin ini ya Mbak ya. Ini sebenarnya pesan untuk diri saya sendiri ataupun mungkin teman-teman ya yang saat ini menyaksikan channel YouTube TV Desa Demak, bahwa dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan saat ini, yakin aja kalau itu sudah tangan Tuhan istilahnya. Gitu, karena banyak banget yang masih mempertanyakan mungkin ya di luar sana gitu. Mungkin pas saya juga ditempatkan, kok bisa aku jadi penyuluh KB gitu, nggak ada backgroundnya, nggak, ibaratnya wong Jawa ki nggak ada ambu-ambune blas gitu, nggak pernah bersentuhan dengan BKKBN maupun dengan perkabean gitu. Tiba diberi amanah, alhamdulillah dipercaya untuk menjadi penyuluh KB dengan wilayah kerja di kecamatan dan juga memiliki desa bina nih Mbak gitu. Nah, yang saya pelajari apa? Kalau dulu saat saya ada di TV One ya, begitu, itu lingkupnya adalah Jakarta Nasional begitu. Mungkin saya hanya tahu permukaannya saja. Artinya saya liputan mungkin dengan kementerian-kementerian gitu. Yang saya tahu adalah data-data yang mereka sajikan seperti itu. Tidak tahu nih dalamnya seperti apa. Dan melalui profesi saya yang sekarang ya, penyuluh KB, dan saya juga bernaung nih di bawah organisasi saya. Promo lagi boleh ya? Oke, silahkan. Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Demak gitu. Ini mungkin sekalian pakaian yang saya pakai. Ada logonya juga. Nah, di sini kita justru ditunjukkan langsung realnya seperti apa yang lebih dalamnya gitu. Di sini saya bisa diberi kesempatan bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu, masyarakat desa yang ini tuh ibaratnya jadi penyangga ya kalau kita mau bilang gitu. Yang menyangga justru negara ini, bangsa ini dimulai dari desanya ini. Seperti ini juga nih TV Desa Demak nih gitu, yang berani berkiprah gitu. Nah, dari sini nih makanya saya bersyukur akhirnya gitu loh. Tidak lagi mempertanyakan why, tapi cukup satu kata apa? Alhamdulillah. Betul. Nah, ini sekarang closing beneran kalau ini. Ini kata mutiaranya ya. Oke. Saya inget banget Mbak, saat itu di saat penerimaan ya di tahun 2010 itu, saya bersama dengan teman-teman yang masing-masing mempresentasikan dirinya gitu ya dengan CV yang luar biasa. Dan saat itu saya hanya punya pengalaman kerja 2 bulan magang di TVku. Mungkin pernah dengar ya TVku Udinus ya. Selama 2 bulan itu aja, nggak ada prestasi lain yang bisa saya sampaikan begitu di forum itu untuk membanggakan diri gitu kan. Dan saat itu saya mengatakan seperti ini. Saat itu saya menyebut diri saya girl ya, karena saya belum menikah gitu. Kalau sekarang woman dong ya. Maybe I'm just an ordinary woman. Hanya wanita biasa, but in here, in Kecamatan Sayung, in BKKBN, I want to make my life extraordinary. Kasih tepuk tangan diri sendiri ya. Dan semoga artinya ini ya, kejutan-kejutan yang baik begitu. Hal-hal baik didatangkan melalui profesi ini sebagai penyuluh KB. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk sesi podcast Kotawali kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Kotawali berikutnya.